Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu saat ini di Indonesia hampir di semua daerah corona masih begitu mengkhawatirkan, semakin banyak, semakin meningkat. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua masih bisa bertahan dalam situasi kondisi yang masih belum pasti seperti ini. Yang penting ikuti aturan, prokesnya dijaga supaya kafenya tetap bisa buka. Ya, jadi protokol kesehatannya dijaga. Jangan sampai kafenya disuruh tutup, itu malah lebih parah. Lebih baik buka walaupun dengan 50% capacity daripada tutup sama sekali. Nah, jadi sebenarnya corona ini tergantung dari kitanya bagaimana menyikapi. Kalau kita egois, ya memang maka seperti inilah yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan bijaksana, ya insya Allah corona bisa cepat menghilang dari bumi Indonesia atau mungkin berkurang jauh. Ya, oke. Di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua bagaimana mengontrol ROR atau ada juga yang bertanya ke saya, sebenarnya yang ideal ROR pada saat merosting itu bagaimana? Nah, jadi di sini saya mau sharing tips and triknya bagaimana ROR itu seharusnya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua. So, stay tune terus bersama saya di cerita seputar kopi. Halo teman-teman, oke. Baik, jadi gini, ada pertanyaan yang selalu datang ke kolom komentar saya. Ini mungkin belum menonton video saya secara keseluruhan dari yang pertama sampai dengan sekarang. Memang materinya berbeda-beda, tapi sering sekali saya bahas bagaimana cara mengontrol ROR. Untuk bisa mengontrol ROR memang ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang mesti diperhatikan. Misalkan contoh kayak kondisi mesin sendiri, itu drumnya berbeda-beda dengan kualitas drum yang berbeda-beda. Otomatis ketika kualitas drum berbeda-beda, itu akan mempengaruhi kepada tingkat transfer panasnya. Nah, ketika tingkat transfer panas ini tidak konsisten, otomatis akan mengalami kesulitan buat para roaster untuk bisa menstabilkan ROR. Nah, terus selain itu juga kondisi green beans-nya ya. Jadi green beans kalau tidak konsisten, baik itu density maupun itu juga kadar airnya, ini juga akan menyulitkan buat kita untuk mengatur ROR. Nah, juga ada yang bertanya ke saya, sebenarnya ROR yang bagus itu bagaimana? Apakah harus turun tajam lalu tajam sekali atau turun lalu melandai? Nah, ini di sini saya mau coba sharing pengalaman saya ketika saya mengontrol ROR dari beberapa jenis mesin roaster yang pernah saya gunakan. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ROR itu selalu dimulai dari menit kedua ya. Biasanya kalau di grafik di software yang digunakan itu menghitung ROR selalu dimulai setelah terjadinya turning point ya. Biasanya kalau ada beberapa mesin yang turning point-nya itu sudah mulai berlangsung ketika baru 1 menit, tetapi kebanyakan mayoritas turning point itu adalah ketika sudah 1:30 detik atau maksimal 2 menit. Nah, jadi biasanya ROR ini misalkan kalau di sini 0, 1, 2 ya. Nah, ketika di sini ini biasanya langsung grafiknya ada yang naik. Nah, ya, grafik itu pasti naik dulu ke atas karena itu mengindikatorkan bahwa di awal itu pasti temperatur akan naik tinggi ya, pasti temperatur akan naik dulu, istilahnya jumlahnya atau banyaknya derajat itu akan lebih besar ya. Tapi ini juga tergantung dari teman-teman memilih teknik roasting. Misalkan kalau teman-teman memulai dengan api besar di awal ya, dengan chart temperatur yang juga tinggi, maka otomatis dia akan di awal itu derajatnya akan cukup tinggi jumlahnya.
ya. Bisa jadi misalkan 10 derajat, 15 derajat per menitnya di awal ya. Di awal ini biasanya akan tinggi. Tapi kalau teman-teman misalkan memulai teknik dengan cara misalkan di awal itu dengan api kecil, baru nanti ada penaikan besaran api dengan cat temperatur yang juga tidak tinggi. Nah, ini biasanya ROR-nya juga tidak akan terlalu tinggi. Nah, jadi nanti grafiknya juga berbeda. Grafiknya berbeda, akan ada misalkan nggak terlalu tinggi, lalu ketika teman-teman melakukan penambahan panas atau besaran api, maka itu akan grafiknya akan naik lagi. Nah, jadi trik yang mesti teman-teman pakai ya sebelum saya bicara ke grafik, jadi gini. Sebelum ngerosting itu kan harus ada roasting plan atau perencanaan ngerosting. Contohnya misalkan gini, memulai suhu di suhu berapa, misalkan cat temperaturnya di suhu berapa, lalu di akhirnya mau diakhiri di suhu berapa, dalam waktu berapa menit. Ya, saya ambil contoh misalkan, teman-teman memulai dengan suhu, katakanlah mulai suhu dengan 200 derajat. Ya, ini memulai suhu. Lalu teman-teman akan mengakhiri roasting atau end temperaturnya itu di suhu 210 misalkan. Ya. Nah, 210. Lalu teman-teman berencana merosting kopi ini dalam waktu misalkan 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit. Nah, ini kan perencanaan roasting. Oke, perencanaan roasting yang sudah teman-teman buat. Nah, lalu pasti teman-teman sudah bisa mengetahui, apalagi kalau yang sudah sering roasting, kecuali misalkan jenis biji kopi tertentu ya, jenis biji kopi tertentu yang baru teman-teman roasting. Nah, kalau biji kopinya sudah biasa teman-teman roasting, otomatis teman-teman akan mengetahui ketika saya memulai suhu, misalkan ketika saya memulai suhu 200 derajat, itu turning point-nya di suhu berapa. Ya, turning point itu adalah ketika suhu turun, ya, lalu dia berhenti sebentar, itu turning point. Nah, pasti teman-teman akan tahu. Nah, setiap mesin ini beda-beda. Ada yang turning point-nya bisa rendah sekali, misalkan bisa sampai ke 70 atau 80 derajat, tetapi ada juga mesin roasting yang turning point-nya di kisaran 100 derajat. Oke, sekarang saya coba ambil contoh, misalkan ambil contoh kalau turning point-nya di suhu misalkan 100 derajat, ya. TP-nya itu di 100 derajat. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui seberapa banyak derajat atau seberapa banyak jumlah derajat yang harus kita raih dalam waktu 10 menit. Ya, karena kan waktunya 10 menit nih. Oke. Nah, caranya adalah gini. Ending temperaturnya yang teman-teman rencanakan 210. Ya, ending temperaturnya 210. Nah, lalu 210 ini teman-teman kurangi dengan turning point di suhu turning point tadi. Jadi misalkan turning point-nya kan di 100 derajat. Jadi 210 dikurangi 100. Nah, ya 210 dikurangi 100 itu berarti sisa tinggal 110 derajat. Ya, tinggal 110 derajat. Nah, dengan teman-teman mengetahui, oh saya punya jumlah derajat yang harus saya atur, itu sebanyak 110 derajat selama 10 menit. Ya, ini contoh nih ya teman-teman. Jadi teman-teman contoh. Jadi misalkan teman-teman bisa mulai menghitung nanti ketika ngerosting, oke, berapa banyak derajatnya yang mesti teman-teman raih. Nah, 110 derajat ini ya, kalau saya tidak merekomendasikan teman-teman membagi rata selama 10. Misalkan kalau dibagi 10 menit nih, berarti kan 11 derajat per menitnya. Ya, itu kurang bagus kalau dalam proses roasting. Karena ketika merosting itu yang paling penting mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita mengontrol tingkat kematangan antara lapisan luar dengan lapisan dalam dari bagian kopi tersebut. Nah, jadi kalau buat teman-teman semua, gunanya mengontrol ROR adalah untuk mengontrol level kematangan dari biji kopi yang kita roasting. Ya, jadi itu. Nah, jadi misalkan teman-teman punya 110 derajat. Nah, teman-teman harus ngebagi ke dalam 3 fase. Ya, 3 fase persentase, yaitu yang sebenarnya di fase dehidrasi teman-teman mau mengatur ROR ini di range berapa. Misalkan kalau dehidrasinya 4 menit, lalu ini kan waktunya 10 menit nih. Misalkan waktunya
dehidrasinya 4 menit, lalu maillard reaction-nya 4 menit. Nah, lalu developing time-nya 2 menit. Oke, berarti itu kan kita ngebagi 40%, 40%, dan 20%. Nah, ambil 110 ini 40%-nya berapa? Ya, kalau 100 aja misalkan 40% ini kan kurang lebih 40 angka. 40 berarti kalau ini kurang lebih sekitar 44 ya. 44. Oke. Jadi 44 itu di fase sini. Misalkan 44 mulai dari ini. Oke. Ini 40 angka nih, 44 angka, 44 derajat. Ya, 44 derajat. Lalu di sini lagi nanti 44 derajat lagi. Lalu di sini tinggal 22 derajat. Nah, jadi kalau misalkan 44 derajat, ya 44 derajat, teman-teman bagi, ya misalkan dari menit 2 ke 3 itu kurang lebih 15 derajat. Berarti 44 dikurangi 15 derajat tinggal berapa? Terus di menit dari misalkan kan dari 2 ke 4 nih. 2 ke 4 misalkan 15 derajat. Dari 3 ke 4 misalkan turun lagi 12 derajat. Dari 4 ke 5 berapa derajat? Misalkan 10. Ini udah berapa nih? Ya, udah berapa? Sekarang 15 tambah 12 itu 27. 27 tambah 30. Ya, 27 tambah 30 itu sama dengan udah 37. 37 berarti tinggal sisa 4. Ya kan? 37 tinggal sisa. Kalau 44 berarti tinggal 6 ya, tinggal 6. Nah, terus begitu terus sampai proses roasting itu. Jadi istilahnya grafiknya itu bisa begini. Grafiknya bisa pertama naik, lalu turun terus sampai selesai roasting. Ya, jadi kalau sebenarnya gini, kalau teman-teman kalau menggunakan artisan ataupun juga software lain ya, baik itu Cropster atau juga dari mesinnya sendirilah. Itu kalau grafiknya usahakan grafik ROR itu naik ya, bisa turun. Landai-landai sedikit nggak ada masalah, misalkan di sini agak melandai dikit. Misalnya kalau melandai itu gini, kalau melandai itu mengindikatorkan kalau misalkan ada landaian, ya misalkan gini. Nah, landaian gini. Ini mengindikatorkan di sini bahwa penurunan suhunya itu nggak signifikan. Ya. Nah, ketika penurunan suhu tidak signifikan, otomatis transfer panas pada fase itu hampir sama. Jadi otomatis akan mempengaruhi kepada tingkat kematangan dari si biji kopi itu sendiri. Ya, misalkan kalau landainya lebih banyak, otomatis di fase itu kita mentransfer panas yang sama ke dalam biji kopi. Otomatis level matangnya pun akan sama. Nah, jadi buat teman-teman semua, benar-benar harus pahami bagaimana sih tingkat kematangan dari biji kopi yang baik. Misalkan dari situ, dari memperhatikan grafik ini, ya, dari cara teman-teman mengatur ROR dan memperhatikan bentuk grafik, lalu teman-teman bandingkan dengan rasa ketika cupping. Dari situ teman-teman akan mulai bisa mempelajarinya, istilahnya oke, kalau ternyata kalau saya naiknya setinggi seperti ini, untuk kopi ini awalnya itu kan berasa misalkan lebih acidity. Misalkan ya, lebih acidity. Lalu ketika agak melandai, misalkan ada fase melandainya, ternyata kopi saya kurang acidity tapi lebih banyak sweetnya misalkan. Nah, jadi itulah yang mesti teman-teman evaluasi ketika teman-teman ngerosting. Ya, jadi perhatikan bentuk grafiknya. Nah, ketika misalkan ada satu grafik yang istilahnya ada yang kadang-kadang begini nih. Ada yang grafik misalkan naik melenting misalkan, melenting. Nah, gitu ya, melenting. Nah, itu yang harus dievaluasi bagaimana rasanya. Bagaimana dari resep kopi yang dihasilkan dengan adanya grafik agak naik di bagian tertentu. Nah, biasanya itu pengalaman saya kalau misalkan apalagi di akhir-akhir ya, di akhir-akhir mau
udah fase-fase developing time, misalkan itu ada lentingan seperti itu, saya menemukan karakter kopi saya itu agak sedikit muncul bitterness. Ya, jadi kurang smooth di akhirnya. Di cupping taste-nya itu kurang, after taste-nya kurang balance, kurang clean gitu. Nah, biasanya saya menghindari sekali lentingan atau melenting grafik di akhir. Ya, kalau di awal-awal biasanya saya masih bisa memperbaikinya di pertengahan. Ya, jadi usahakan buat teman-teman di akhir-akhir itu benar-benar mengontrol ROR-nya itu dengan grafik yang menurun, yang baik. Istilahnya nggak terlalu tajam, nggak jadi masalah, tapi cukup istilahnya pembagian derajatnya itu sesuai. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya, apakah ada acuan atau aturan yang mesti dipegang ketika mengatur ROR? Itu nggak ada, istilahnya aturan bakunya nggak ada. Tetapi dari buku-buku banyak yang mengajarkan atau yang saya baca, memang bagaimana kita mengontrol speed ROR itu sehingga bisa mencapai dengan waktu yang kita harapkan dan suhu yang kita mau. Ya, karena ini penting sekali buat teman-teman, apalagi kalau teman-teman mau ikut lomba roasting ya. Karena di dalam lomba roasting itu kita kan diwajibkan juga untuk mengisi aturan ROR-nya, ya, mengatur ROR-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya, bisa chat langsung ke saya. Kita diskusi di kolom komentar. Jadi apa yang teman-teman harapkan dari materi yang pengen saya sharing ya. Jadi ada satu janji lagi yang sebelum saya ini adalah ngerosting dengan contoh ngerosting. Sekali lagi saya bilang, saya nggak bisa mencontohkan proses roasting secara, karena mesin roasting yang saya punya, atau bukan yang saya punya, yang saya gunakan saat ini adalah kapasitas besar. Jadi saya mohon maaf sekali, karena saat ini saya lagi nggak ada di Indonesia. Saya lagi domisili saya lagi nggak di Indonesia ya. Jadi buat yang request mencontohkan saya ngerosting, saya mohon maaf banget. Tapi insya Allah nanti kalau saya udah pulang ke Indonesia, saya akan banyak sekali mencontohkan teknik-teknik roasting dengan menggunakan mesin yang kapasitasnya lebih kecil. Ya insya Allah, doain aja mudah-mudahan saya bisa cepat pulang ke Indonesia. Insya Allah di September ini saya ada cuti ya. Jadi mudah-mudahan bisa berbagi sama teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja di video ini yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan teman-teman. Dan buat yang menanyakan mana kiblat saya, apakah itu ke Scott Rao, Rob House, atau ke Emmanuel Diaz, atau ke mana, nanti akan saya bahas di video sendiri. Oke teman-teman, selalu semangat, jaga prokes, jaga protokolnya, bantu pemerintah supaya corona ini cepat berakhir. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya bersama Herisan di Cerita Seputar Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Indonesia.